Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zami Faiz Yunas dari kelas 10 IPS 2 yang akan membawakan tema sholat. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kenapa saya kok membawakan tema sholat, padahal sholat itu menurut kalian itu mungkin hal yang paling sepele, paling mudah, tapi itu berat. Kebanyakan orang-orang sholat itu kosong, yaitu sholatnya cuma maghrib doang, padahal sholat yang benar itu 2-4-4-3-4. Nah, bagi kita sholat itu barang yang paling sulit. Nah, yang kedua, mengapa saya membawakan tema sholat? Karena sholat itu bagi saya bukan barang sepele. Karena nanti di padang mahsyar, kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang pertama akan ditanya yaitu sholat, bukan yang lain. Nah, definisi sholat menurut arti bahasa adalah doa kenaikan. Di sholat artinya doa kebaikan, bukan kenaikan ya, maaf. Doa kebaikan. Sedangkan menurut arti syara adalah suatu aktivitas yang terdiri dari beberapa ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat ketentuan. Jadi sholat itu mulai awal sampai akhir itu ada ketentuannya, tidak seenaknya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholati kanat ala mu'minina kitaban mauqutan. Artinya, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Surat Quran, surat An-Nisa ayat 3. Dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina sholatan falam azwaja uraji'uhu wa as'aluhu tahfifa hatta ja'alnaha khamsan fi kulli yawmin wa laylatin. Faradallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan ala umati, kepada umatku, maksudnya umatnya Nabi Muhammad, Lailatal Isra'il khamsina sholatan, pada malam Isra 50 sholat. Falam azal uraji'uhu, kemudian tidak henti-hentinya aku kembali kepadanya, wa as'aluhu takhfifan, dan meminta keringanan, hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa laylatin, sehingga menjadikan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Nah, sholat itu memiliki syarat dan rukun. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan perkara tersebut. Dan syarat dan rukun, perbedaan rukun dengan syarat. Sedangkan rukun itu
sesuatu yang dilakukan ketika sedang mengerjakan perkara tersebut. Nah, syarat kewajiban sholat yang pertama itu Islam. Udah jelas orang Islam itu wajib sholat. Tidak mungkin orang non Islam itu ikut sholat 5 waktu di masjid, itu tidak mungkin. Yang kedua Bali itu kalau laki-laki umur 15 tahun atau yang sudah pernah ejakulasi. Dan bagi perempuan, baliknya perempuan itu 9 tahun atau sudah haid. Jadi laki-laki itu sebelum umur 15 tahun dia sudah mimpi basah atau dipaksa, itu sudah balik. Nah, kalau perempuan sebelum pas umur 9 tahun atau sebelum 9 tahun itu sudah balik ketika sudah haid. Yang ketiga berakal. Berakal yaitu orangnya itu sadar kalau orang-orang yang di pinggir jalan itu orang-orang gila, ODGJ itu tidak wajib melakukan sholat. Nah, syarat-syarat sebelum pelaksanaan sholat. Jadi itu bagi manusianya. Dan yang kedua, syarat yang dipakai atau tempatnya. Syarat tempatnya itu yang pertama suci dari hadas. Jadi kita sebelum melakukan sholat itu harus wudu dan mandi besar. Bagi yang belum mandi besar, harus mandi besar dulu, baru habis itu wudu. Yang kedua, menutup aurat bagi laki-laki. Auratnya laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Nah, kalau auratnya perempuan, menurut Imam Syafi'i itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, sucinya badan kita harus suci. Habis itu suci pakaian kita harus suci, dan tempat sholat suci dari suci dari najis. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Kan gak mungkin kita sholat sekarang dewek, sholat subuh wengi-wengi, kan kurang mungkin. Yang kelima, menghadap kiblat yaitu menghadap ke, kalau Indonesia kan sebelah timurnya Arab, maka menghadapnya ke barat. Habis itu rukun sholat yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi bagi kita yang masih muda itu harus bisa berdiri kalau sholat. Kalau tidak bisa berdiri, misal mungkin sakit atau mungkin ada kekurangan yang lain, itu kita bisa duduk. Nah, kalau orang yang sudah stroke mungkin gimana sholatnya? Nah, kalau orang yang sudah nggak bisa duduk, yaitu sholatnya dengan cara tiduran menghadap kiblat.
Nah kan tangannya gak bisa gerak, itu sholatnya cukup dengan berkedip dan sesuai prosedur. Nah yang kedua, niat, karena innama amalu niat. Setelah niat yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Habis itu iftitah, doa iftitah menurut Imam Syafi'i. Ya di sini saya akan membawakan semua yang tentang Imam Syafi'i karena saya sendiri adalah NU, mungkin barangkali ada yang berbeda, mohon maaf. Mungkin bisa dikasih tahu kapan-kapan kalau bisa ketemu. Nah doa iftitah menurut Imam Syafi'i yaitu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya Allah Maha Besar lagi sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah, sepanjang pagi dan sore aku menghadap wajahmu kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus dan pasrah. Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku dan hidup dan matiku semata hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku perintahkan dan dari golongan orang-orang muslim. Yang kedua itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Dan yang keempat adalah ruku. Yang keempat ruku. Bacaan ruku itu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan yang setelah yang keempat, yang kelima itu i'tidal. Bagaimana bacaan i'tidal? Bacaan i'tidal yaitu Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Tadi yang kelima. Yang keenam adalah sujud 2 kali. Bagaimana bacaan sujud, doa sujud yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketujuh yaitu duduk di antara 2 sujud. Doanya yaitu Rabbi firli warhamni wajbunni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kesembilan adalah tumakninah. Nah, tumakninah itu apa? Jadi yang belum tahu tumakninah adalah diam dan tenang setelah melakukan gerakan dalam waktu yang cukup untuk membaca subhanallah. Sekiranya seluruh badan sudah kelihatan selesai dari rukun yang telah dijalani dia, tumakninah merupakan rukun sholat yang tidak dilaksanakan pada 4 rukun. Jadi tumakninah itu dilakukan pada
Yang pertama ketika ruku, habis membaca subhana rabbil adzim wa bihamdi, habis itu tumakninah baru berdiri. Yang kedua itu sujud habis subhana rabbil a'la wa bihamdi, habis itu diam sebentar, habis itu baru duduk di antara dua sujud. Yang ketiga duduk di antara dua sujud, jadi habis Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu sama, berhenti dulu sebentar. Yang kedua i'tidal, yang terakhir i'tidal maksudnya. Yang kesembilan yaitu tasyahud akhir, yaitu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan yang ke-11 yaitu salam. Yang ke-11 itu salam, dan yang ke-12 adalah tertib. Jadi tertib atau urut, jadi mulai dari berdiri sampai dengan salam itu urut, tidak bisa sekarapnya sendiri. Mungkin cukup segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.